Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pembimbing mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Pendidikan, Profesor Nur Hizrah Istituati, MED, dan Prof. Rusdinal, MPD. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan membahas tentang materi kuliah berjudul Konsep Dasar Kepemimpinan. Saya sendiri, Edi Sucipto, bersama Saudari Putri Bestari. Selanjutnya, persilahkan Saudari Putri Bestari. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi Sucipto yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kita tentang konsep dasar kepemimpinan, dan perubahan. Perkenalkan, nama saya Putri Bestari. Saya penyaji pertama. Langsung saja kepada materi kita yang pertama. Pada bagian pertama, kita membahas tentang konsep dasar kepemimpinan. Nah, di bagian konsep dasar ini kita membahas tentang perbedaan leader dan manajer, di mana Sudarmayanti dalam Sintani mengemukakan pemimpin atau leader, kepemimpinan atau leadership, dan manajer adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin merupakan seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan. Di mana pemimpin ini adalah seseorang yang bisa mempengaruhi orang lain atau bawahannya untuk menjalankan kegiatan di dalam organisasi. Kemudian menurut Sudarmayanti pada bagian yang kedua, pemimpin merupakan seseorang yang menjalankan kepemimpinan, sedangkan manajer adalah seseorang yang menjalankan manajemen. Maka, pemimpin dan manajer harus menjalankan dua hal secara efektif, manajemen dan kepemimpinan. Pada bagian yang ketiga, kata pemimpin mencerminkan kedudukan seseorang atau kelompok orang pada hierarki tertentu dalam organisasi yang mempunyai bawahan, karena kedudukan yang bersangkutan mendapatkan atau mempunyai kekuasaan formal dan tanggung jawabnya. Nah, di sini kita juga membahas perbedaan manajer dan leader pada kolom di samping. Kemudian, pemimpin favorit akan selalu menonjol karena faktor karisma, atau our favorite leader will always stand out because of a charisma factor. Nah, dengan menggunakan kata karisma sebagai akrostik, kita dapat mendefinisikan ciri-ciri luar biasa dari seorang yang karismatik itu sendiri. Yang pertama ada concern atau kekhawatiran, yang kedua ada help, membantu, yang ketiga ada action atau tindakan, kemudian ada result, yaitu hasil, kemudian ada influence atau pengaruh, kemudian sensitivity atau kepekaan, motivation atau motivasi, dan affirmation atau afirmasi. Itu merupakan salah satu dari ciri-ciri luar biasa dari seorang pemimpin yang karismatik. Materi selanjutnya yaitu pengertian kepemimpinan. Nah, di sini sangat banyak sekali pengertian-pengertian kepemimpinan yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, dalam pengertian luas, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, seseorang yang mempengaruhi anggota-anggota kelompok. Yang kedua, seseorang yang mempengaruhi anggota-anggota organisasi dalam banyak kegiatan. Yang ketiga, seseorang yang mempengaruhi anggota-anggota kelompok untuk ikut dengan permintaannya atau sesuai dengan keinginannya dan rela atau tidak rela terhadap apa yang ingin dicapai oleh seorang pemimpin terhadap karyawannya. Kemudian yang keempat, kemampuan seni atau art atau teknik untuk membuat sekelompok orang dengan segala aktivitasnya
mengikuti dan mentaati segala keinginannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada beberapa macam pengertian kepemimpinan oleh para ahli. Yang pertama ada menurut Hoyt dalam Kartono pada tahun 1998 memaparkan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh kelompok. Kedua, menurut Young dalam Kartono pada 1998 yang berpendapat bahwa kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus. Menurut Mujiono pada tahun 2002 menganggap bahwa kepemimpinan tersebut sebenarnya sebagai akibat pengaruh satu arah karena pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dan pengikutnya. Nah, dari definisi yang telah dipaparkan, dapat kita simpulkan bahwasanya kepemimpinan atau leadership memiliki pengertian sebagai kemampuan yang harus dimiliki seseorang pemimpin atau leader tentang bagaimana menjalankan kepemimpinannya sehingga bawahan dapat bergerak sesuai dengan yang diinginkan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Analisis teori kepemimpinan terhadap kepemimpinan atau teori munculnya kepemimpinan. Nah, teori yang pertama itu adalah teori genetis atau teori keturunan. Teori ini mengatakan bahwa leader is born and not made, di mana pemimpin ini dilahirkan bukannya dibuat. Nah, maksudnya di sini teori ini mengetengahkan pendapatnya bahwa seorang pemimpin ini akan menjadi pemimpin karena ia telah dilahirkan dengan bakat kepemimpinannya. Kemudian yang kedua ada teori sosial di mana teori ini mengatakan bahwa leader is made and not born, atau pemimpin itu dibuat atau dididik, bukannya kodrati. Teori ini merupakan kebalikan inti teori genetika. Para penganut teori ini mengetengahkan pendapat yang mengatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. Selanjutnya adalah teori ekologis, di mana teori yang dibuat oleh teori ekologis ini yaitu pada intinya berarti bahwa seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki bakat kepemimpinan. Selanjutnya adalah teori trait, yaitu teori ini mempercayai bahwa pemimpin memiliki cara yang bervariasi karena mereka memiliki karakteristik atau disposisi yang sudah melekat dalam dirinya. 5 karakteristik ini yang pertama adalah percaya diri, empati, ambisi, kontrol diri, dan rasa ingin tahu. Kemudian yang kelima ada teori situasional, yaitu teori yang menekankan bahwa pemimpin muncul dalam situasi yang berbeda untuk menyesuaikan perbedaan kebutuhan dan lingkungan. Selanjutnya adalah transaksional and transformational leader. Yang pertama kali dikembangkan oleh James McGregor Byrne tahun 1978. Dia mengemukakan bahwa kepemimpinan transaksional ini berdasarkan pada pemikiran memberikan motivasi kepada bawahan melalui bentuk instrumen seperti uang atau sistem reward. Untuk pemimpin transformasional ini merupakan universal dan dapat diaplikasikan tanpa memperhatikan budaya, memberikan semangat pada bawahan untuk lebih mementingkan organisasi atau kelompok. Materi selanjutnya ada kualifikasi pemimpin. Ada menurut Lombardi pada tahun 2001 ia mengemukakan ada honest atau jujur atau memiliki hati yang tulus, ada forward atau looking, memiliki wawasan jauh ke depan, inspiring yaitu mampu menginspirasi atau membangkitkan semangat pengikutnya, kompeten yaitu cakap dan tangkas atau cerdas. Benis bersama Bernanos pada tahun 1985 mengidentifikasi bentuk kompetensi kepemimpinan berupa the ability of manage dalam 4 hal. Yang pertama attention atau vision, yang kedua meaning yaitu
dalam communication, yang kedua trust atau emotional glue, and self yaitu ada commitment, willingness to take risk. Nah, kategori pemimpin ini terbagi dua. Yang pertama itu ada pemimpin formal, yang kedua ada pemimpin informal. Selanjutnya kita membahas tentang fungsi-fungsi kepemimpinan. Nah, fungsi kepemimpinan ini terdapat berbagai macam juga. Yang pertama fungsi perencanaan, yang kedua fungsi memandang ke depan, yang ketiga fungsi pengembangan, yang keempat fungsi pengawasan, yang kelima fungsi mengambil keputusan, dan fungsi memberi motivasi. Kemudian terdapat juga fungsi kepemimpinan menurut Nawawi pada tahun 1995 mengatakan bahwa ada 5 fungsi. Yang pertama fungsi instruktif, yang kedua fungsi konsultatif, yang ketiga fungsi partisipatif, yang keempat fungsi delegasi, yang terakhir fungsi pengendalian. Selanjutnya ada prinsip dasar kepemimpinan. Di sini ada menurut Cover pada tahun 1997, ia mengatakan bahwa yang pertama, seorang yang belajar seumur hidup tidak hanya melalui pendidikan formal tetapi juga di luar sekolah. Yang kedua, berorientasi pada pelayanan. Seorang pemimpin tidak dilayani tetapi melayani. Dan yang terakhir yaitu membawa energi yang positif. Setiap orang mempunyai energi dan semangat. Dan selanjutnya ada unsur-unsur kepemimpinan. Ini terdapat menurut Wah Jo Sum Jo pada tahun 1987. Dapat kita lihat gambarnya pada layar di depan. Selanjutnya yaitu tentang taktik atau strategi pimpinan dalam mempengaruhi orang. Nah, di sini ada pendapat Starrott pada tahun 1995. Ia mengemukakan ada 5 taktik dan strategi pemimpin. Yang pertama rational persuasion atau bujukan secara rasional. Yang kedua exchange taktik atau taktik pertukaran. Yang ketiga legitimate request atau permintaan yang legitimate. Yang keempat ada pressure taktik atau taktik tekanan. Yang terakhir atau personal appeals atau daya tarik personal. Selanjutnya kepemimpinan dan perubahan. Nah, di sini ada perubahan organisasi merupakan tindak beralihnya suatu organisasi dari kondisi saat ini menuju kondisi masa yang akan datang yang diinginkan. Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, suatu organisasi perlu melakukan perubahan dalam melakukan kegiatannya karena lingkungan organisasi secara terus-menerus mengalami perubahan, sehingga organisasi perlu melakukan perubahan jika ingin tetap eksis dan sukses di masa mendatang. Sebuah organisasi tidak bisa tumbuh di luar sampai para pemimpinnya sendiri tumbuh di dalam. Jika seluruh unit kepemimpinan berubah secara positif, maka pertumbuhan organisasi akan perusahaan terjadi secara otomatis. Pemimpin yang lemah sama dengan organisasi yang lemah dan begitu juga sebaliknya. Kemudian selanjutnya ada kepemimpinan yang diperlukan untuk perubahan ya. Pemimpin perubahan juga harus visioner karena ia harus sanggup melihat cukup jauh ke depan ke arah mana organisasi harus bergerak. Menurut Kotter tahun 1990 menyebutkan bahwa pemimpin perusahaan harus dimulai dengan menetapkan arah setelah mengembangkan suatu visi tentang masa depan dan kemudian menyatukan langkah orang-orang dengan mengomunikasikan penglihatannya dan mengilhami mereka untuk mengatasi rintangan-rintangan. Nah, baik sampai di sini presentasi yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.